Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianah, NIM 1220070 dari kelas HSB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa. Puasa ada 4 macam. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa makruh. Dan yang keempat, puasa haram. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga, puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang boleh dilaksanakan tetapi sebaiknya tidak dilaksanakan. Kemudian puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapat dosa. Kemudian contoh dari masing-masing macam-macam puasa. Yang pertama, contoh dari puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa wajib yang Allah perintahkan untuk dikerjakan setiap bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh sesuai perintah Allah. Yang kedua, puasa kafarat. Puasa kafarat yaitu puasa yang dilakukan untuk menebus atau menutupi dosa-dosa yang telah dengan sengaja dilakukan. Bentuk pelanggaran dan hukumnya akan saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan seorang budak, maka ia harus melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Yang kedua, contohnya apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedangkan ia tidak sanggup membayar uang darah atau tebusan atau memerdekakan budak, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan di sini berarti dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada yang kosong salah satu harinya. Jika ada yang kosong maka diharuskan untuk mengulangi dari awal. Kemudian contoh puasa wajib yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan Allah, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan atau mengadakan janji pada dirinya sendiri. Jadi contohnya, misal ada si A. Si A itu bernazar kepada dirinya sendiri untuk berpuasa selama 3 hari apabila dia telah selesai menghatamkan Al-Quran surah Al-Waqiah misal. Jadi setelah dia hatam surah Al-Waqiah, maka dia diwajibkan untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut sesuai dengan nazar yang ia janjikan kepada dirinya. Selanjutnya, puasa sunnah. Contoh puasa sunnah yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa tanggal 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan Komariah. Yang ketiga, puasa hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis dia berpuasa. Kecuali pada hari Senin atau hari Kamis itu adalah puasa yang diharamkan, maka dia tidak boleh untuk berpuasa karena itu haram. Yang keempat, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ada tambahan, selain puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu ada puasa Tarwiyah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi pada bulan Dzulhijjah tanggal 9 dan 10 itu berpuasa berturut-turut. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Ini tanggalnya sama dengan tanggal Arafah dan Tarwiyah, tetapi bulannya berbeda, bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Berarti selang-seling. Hari Senin berpuasa, Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak, Jumat boleh berpuasa.
Untuk puasa Daud itu diperbolehkan puasa pada hari Jumat karena di sini berarti termasuk dalam kategori puasa sunnah, yaitu puasa Daud, maka hari Jumat diperbolehkan. Kemudian puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan-bulan suci lainnya. Selanjutnya puasa makruh. Puasa makruh contohnya yang pertama puasa pada hari Jumat. Kalau tadi penjelasan untuk puasa Daud kan diperbolehkan pada hari Jumat. Itu dikarenakan puasa Daud itu masuk dalam kategori puasa sunnah. Kalau puasa makruh ini yang disebut puasa pada hari Jumat itu 1 hari saja. Dia berniat puasa satu hari pada hari Jumat itu saja, itu dimakruhkan. Sebaiknya jangan pada hari Jumat, sebaiknya pada hari-hari yang lain. Kemudian puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa pada hari syak atau hari-hari yang meragukan. Misal kita mau berpuasa tetapi kita ragu apakah hari ini diperbolehkan atau tidak, itu sebaiknya kita tinggalkan, sebaiknya tidak usah kita lakukan. Kemudian puasa haram. Puasa haram contohnya yang pertama, ketika seorang istri berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suami itu tidak diperbolehkan. Atau apabila istri berpuasa, suami tahu tetapi tidak diizinkan, itu juga diharamkan. Kemudian yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Masa iya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kita mau berpuasa? Padahal itu kan hari rayanya umat Islam. Kita harus merayakan. Contoh pada hari raya Idul Fitri kan hari rayanya berarti kita merayakan setelah kita berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Masa pada hari raya Idul Fitri kita mau berpuasa lagi, kan lucu gitu ya. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, itu diharamkan. Kemudian yang keempat, puasa wanita haid atau nifas yang baru melahirkan. Nifas itu baru melahirkan. Itu haram karena itu diharamkan, tetapi diwajibkan membayar kafarot sesuai dengan seberapa banyak dia meninggalkan puasa wajib ketika bulan Ramadan misalnya. Kemudian yang terakhir puasa dzar, yaitu puasa tiap hari tanpa buka. Kenapa diharamkan? Karena apabila ada seseorang yang melakukan puasa tiap hari tanpa buka, itu dikhawatirkan terkena penyakit atau apa seperti itu jenisnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.